Halo para Aries, kembali lagi dengan Early Theory di sini. Nama saya Kevin dan saya bakal menjadi peramal untuk kalian untuk hari ini. Well, ini adalah video pertama ya yang resmi dari Early Theory. Jadi hari ini kita bakal buka apa ya? Kita bakal buka ramalan secara general aja. Ini tidak dibataskan oleh waktu atau yang biasa kita sebut sebagai timeless reading. Jadi kapan saja kalau misalnya kayak kamu ya yang memiliki sun sign atau di Mars sign di zodiak Aries. Ketika kamu lagi butuh bantuan atau ketika kamu butuh pesan dari yang di atas, bisa langsung buka dari video ini. Oke, jadi masing-masing video nanti akan saya bahas untuk masing-masing zodiak. Untuk video kali ini kita akan bahas dari sisi Aries ya. Di sini gue udah bukain kartu-kartunya. Ada Oracle Message dari Monologi deck, ada 3 tarot deck juga yang bakal gue pakai di sini. 2 dari deck itu adalah deck favorit gue sekedar perkenalan, dan ada 1 deck lagi, ini deck bulat yang baru aja kayak gue mulai pakai ya. So karena ini video pertama pastinya bakal banyak error ya, gue antisipasi aja nih. But anyway, kita langsung buka aja. Apa yang perlu diketahui ya untuk kamu dalam waktu terdekat ini, apa yang perlu diantisipasi. Also gue mau ingatin aja, karena ini general reading ya yang bakal dilihat oleh sejuta umat para Aries ya, nggak mungkin 100% akurat untuk kalian. Dan kalau misalnya kayak gue bisa jelasin dari pendalaman gue kenapa bisa berbeda-beda ya kehidupan para Aries ini, padahal zodiaknya sama. Karena tidak semua Aries itu menjalani progres hidup yang sama. Tidak semua Aries itu lebih dekat atau sudah mendekati aktualisasi diri yang paling sempurna dari posisi matahari mereka atau sun sign mereka ya. Jadi jika kamu ngerasa kurang resonate dengan ramalan kali ini, mungkin kamu harus coba ngecek di birth chart kamu ya, terutama di moon sign kamu dan juga di Mars sign kamu itu berada di zodiak apa. Jika berada di zodiak yang berbeda, mungkin saja ada beberapa pesan yang ingin disampaikan dari posisi bulan kamu atau dari posisi planet Mars di birth chart kamu. Oke, jadi gue bakal kasih lihat dulu satu persatu ya di sini ya. Oke, this is very interesting. Oke, gue mau kasih lihat dulu di sini. Kartu pertama, oke, prosperity lies ahead. Di sini kedua, conclusions are within reach. Gue bakal jelasin nanti abis ini ya. Gue bacain, gue kasih lihat dulu kalian semuanya. A time to give rather than take. Oke, di sini juga gue bakal kasih lihat juga nanti satu persatu. Ada Knight of Swords, ada Four of Wands, ada The Hermit card, Six of Swords, Four of Pentacles, Two of Pentacles, banyak Pentaclesnya di sini. Ada Five of Pentacles juga sama. Ada The Moon, ada Page of Wands. Oke, jadi cara mulainya gimana ya? Paling gampang ya. Oke, sebelum gue mulai dari Oracle Message ya, untuk kayak memberikan kalian Oracle Message itu secara untuk pedoman hidup ya, anggapannya ya, untuk general. Gue mau kasih lihat dulu bahwa dalam waktu terdekat ini kalian akan berurusan sama orang-orang yang berzodiak apa sun sign-nya ya. Ada Aquarius ya, kalian akan berurusan dengan para Aquarius, Virgo, ada Pisces ya, ketiga itu. Oke, tapi ya mainly kebanyakan kalian akan berurusan dengan sesama zodiak berelemen api, yaitu antara sesama Aries ataupun dengan saudara-saudara Leo kalian ataupun dengan saudara-saudara Sagittarius. Oke, so this is very interesting to see. Di sini kita mulai ya langsung ya. Di sini ada prosperity lies ahead, conclusions are within reach, and a time to give rather than take. Oke, jadi yang bisa kayak gue lihat untuk para Aries ini ya, sebentar lagi kalian sudah melewati berakhirnya sebuah cycle di dalam kehidupan kalian. Oke, anggapannya kalau kita bilang itu sekarang itu kita baru selesai salah satu bab dan kita sudah dipersiapkan untuk menjalani bab baru ya. Jadi jika selama ini ya untuk beberapa bulan terakhir kamu ngerasa bahwa kayak anjir gua udah kerja susah payah tapi kok belum kelihatan hasilnya gitu ya, terutama untuk kalian yang kerja kantoran yang mungkin menunggu performance evaluation ya, dibilang bahwa kayak hasilnya yang positif itu sebentar lagi akan turun ya. Rezekinya yang selama ini sudah kalian usahakan itu akan datang ke dalam hidup kalian ya, seperti yang dikatakan di kartu sini juga ya, conclusions are within reach. Jadi dia bilang kayak sebentar lagi sudah mau selesai kok ya, prosesnya tinggal kalian evaluasi saja. Cuman yang diingatkan di sini dibilang ketika kayak kamu sudah diberikan sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kamu, ingat untuk membagi ke orang-orang yang kekurangan. Oke, dan amal yang kita sebut ini ya nggak harus berhubungan dengan duit, nggak harus berhubungan dengan barang. Kadang-kadang beramal itu juga bisa lewat apa? Pengetahuan. Ya, selama kalian nggak pelit pengetahuan, menurut saya itu juga merupakan sudah merupakan salah satu bentuk amal ya untuk kalian semua. Ini satu hal yang menurut gue perlu gue bahas ya. Ada kartu Six of Swords dan ada kartu Four of Pentacles di sini. Oke, gue kasih lihat dulu di sini ada kartu Six of Swords dan ada kartu
Four of Pentacles. Ya, jadi ini adalah dua kartu yang menurut gue cukup bertolak belakang ya, dimana ada dorongan ya dengan Six of Swords ini untuk kayak kita mulai meninggalkan cara lama kita untuk menjalani hidup, cara lama kita untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya di percintaan, cara lama kita untuk mendekati seseorang atau untuk merawat seseorang ya. Sementara ya saya rasa bahwa hal-hal yang katanya ini disuruh lepasin itu sebenarnya merupakan, kita anggapnya kayak prinsip yang selama ini kita pikir merupakan prinsip yang terbaik untuk diri kita. Oke, karena Four of Pentacles ya, Four of Pentacles ini adalah kartu yang bisa kayak gue bilang kita itu berpegang teguh pada prinsip kita. Cuman yang perlu saya ingatkan adalah terkadang prinsip kita itu butuh diupdate ya, karena nggak selalu cara kita menjalani hidup yang selama ini kita jalani itu nggak selalu relevan lagi dengan kehidupan kita sekarang, apalagi zaman sudah berubah, apalagi kayak situasi di sekitar kita sekarang sudah berubah ya, udah ada pandemik lah sekarang, kayak untuk kayak lingkungan kerja, lingkungan ekonomi juga sudah mulai berubah platformnya. Jadi di sini yang dipanggil ya, yang disuruh dari kartu untuk kalian adalah bagaimana sih cara kalian beradaptasi. Oke, dan kenapa tidak mau beradaptasi, dan apakah akan dirugikan banyak ketika kalian itu menolak untuk mengikuti perkembangan zaman? Ya, jadi ada banyak juga kalau saya bilang di sini kartu-kartu yang berhubungan dengan cara kita mengikuti tren, cara kita mengikuti teknologi ya. Jadi bagi kalian ini para Aries yang masih gaptek, yang nggak mau mencoba sesuatu yang baru gitu ya, kadang-kadang kadang-kadang kalian agak kehilangan opportunity aja sih untuk berkembang lebih jauh ya. Saya bilangnya di situ. Di sini ada kartu Four of Wands juga. Oke, jadi yang tadi saya bilang ya, ada banyak opportunity untuk kalian berkembang lebih jauh, untuk kalian tuh bisa bersaing di job market, di pekerjaan kalian, di kantor kalian, di hubungan kalian, dan di bisnis kalian juga bagi para wirausahawan. Cuman kadang-kadang kalian ini sekarang kurang mengikuti perkembangan di masyarakat, sehingga agak sulit untuk bersaing dengan orang-orang yang sudah tahu bahwa ketika kayak sekarang ini lagi banyak krisis ya, lagi ada banyak perubahan, banyak inovasi dan teknologi, mereka yang selalu cepat untuk beradaptasi adalah mereka yang paling gampang untuk bersaing. Ya, jadi kalau saya bilang gini, saya tidak mempertanyakan kemampuan kamu untuk bekerja atau untuk menjalani hidup. Cuma kadang-kadang kita perlu ingat aja bahwa ya HP aja perlu diupdate. Ya kan, HP aja ada software update. Kenapa kita nggak pernah mau mengupdate nih cara kita menjalani hidup, cara kita mengerjakan sesuatu? Oke, di sini juga terutama bagi kalian-kalian yang mungkin bekerja dan sudah mendapatkan posisi yang lumayan tinggi ya. Anggapannya kalian-kalian yang sudah bekerja sebagai manajer, di mana kayak di bawah kalian tuh ada banyak anak-anak buah ya. Hati-hati bahwa kayak kadang-kadang jangan cuman keras hanya gara-gara kita ngerasa oh ya udah gua bosnya, lu pada harus dengerin gua. Oke, karena kadang-kadang begitu tuh ya, kadang-kadang kita terlalu ketelan sama ego kita sendiri sehingga kita tidak membuka opportunity supaya di grup kita atau di tim kita itu teamworknya jalan. Oke, dan yang mau saya ingatkan ke kalian adalah kita nggak selalu bisa kerja sendiri, kita nggak selalu bisa mengatur segala sesuatu sendiri, karena kadang-kadang ya ketika kita micromanage, kita jadinya kayak kehilangan fokus terhadap gambaran besar dari kehidupan kita, terhadap target-target yang perlu kita kejar di karir kita. Ya, itu sesuatu yang menurut saya cukup penting ya untuk kayak kalian bahas ya, karena seperti yang saya bilang lagi, ada kartu Hermit di sini juga. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin ngerasa bahwa kayak selama ini kalian tuh, oh gue mampu lah kerja sendiri, oh gue mampu lah ini gue handle sendiri, sementara kayak kalian bekerja di sebuah tim, sementara sementara teamwork itu dibutuhkan. Oke, daripada susah-susah membelah diri, kenapa tidak belajar untuk nge-manage human resource? Kenapa tidak belajar untuk memanage anak-anak buah yang di bawah lu? Oke, di sini dia bilang kayak kurang efektif sih cara kamu tuh nge-manage resource yang sudah diberikan ke kamu, sudah difasilitasi oleh company untuk kamu. Oke, di luar itu juga ya, yang bisa saya bilang bagi para Aries yang sekarang sedang mendekati zodiak-zodiak dengan elemen angin ya, terutama Aquarius atau Libra atau Gemini, terutama Aquarius ya. Bagi Aries yang lagi mendekati para Aquarius misalnya, siap-siap aja bahwa dinamika hubungannya tuh sangat kompetitif. Dan menurut saya ini adalah nuansa yang cukup positif ya, karena Aries kompetitif, Aquarius juga di kebanyakan kasus juga lumayan kompetitif ya, lumayan memiliki opini dan berani untuk mengungkapkan opini mereka. Jadi menurut saya itu baik. Jadi jangan sampai, anggap aja gini,
jangan jadikan prospek pasangan kalian anggapannya kayak anak bawang, tahu gak sih? Oh ya udahlah, gara-gara kayak gua itu cinta sama nih orang, gara-gara gua sayang sama nih orang, gara-gara nih orang pacar gua, oh ya udah gua lembekin deh gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang gua kurang setuju gitu loh ya, apa yang dia pikirkan, cara dia mengerjakan sesuatu, cara dia menjalani hubungan seperti apa. Ya, seperti yang saya bilang lagi di sini dengan Four of Wands juga, bagi kalian ya, bagi para Aries yang sekarang lagi dekat dengan zodiak elemen angin, Aquarius, Libra dan Gemini, ya. Yang sedang kalian jalani itu menurut saya bagus ya, perlu diinvestasikan. Ada kartu Four of Wands juga di sini. Oke, jadi dia bilang zodiak-zodiak dengan elemen angin itu pasti dinamis ya, yang namanya angin gitu ya, lu sentuh aja nggak bisa, ya kan? Jadi selama kalian itu siap beradaptasi dengan kualitas fluktuasi dari zodiak-zodiak angin ini, saya rasa banyak sih kebahagiaan yang bisa didapatkan dari hubungan-hubungan yang sedang kalian bangun sekarang. Oke, ada tambahan lagi di sini ya menurut saya, karena ada kartu Hermit card. Ini saya rasa berhubungan dengan urusan kerja ya. Kemungkinan besar jika kalian sedang bekerja dengan orang-orang, dengan manajer, dengan sesama karyawan yang berzodiak Virgo, oke, ada special attention yang perlu kalian ingat ya di sini ya, bahwa kadang-kadang Virgo itu nggak mampu pun tetap mereka terobos. Ya, kadang-kadang ketika mereka tahu bahwa oh ini di luar kapasitas gua, mereka tetap terobos. Karena kalau gue bilang kadang-kadang mereka susah aja gitu loh untuk kayak menerima bahwa kayak oh ya udah ini gua nggak bisa, gua mau minta bantuan. Oke, jadi Aries menurut saya kalian tuh punya banyak peran ya untuk membantu para Virgo yang ada di dalam kehidupan kalian. Oke, ini berlaku untuk karir, berlaku untuk bisnis, juga somehow saya bilang ini berlaku juga untuk keluarga ya. Jika kalian memiliki kakak atau adik atau orang tua yang zodiaknya Virgo gitu ya, jangan sungkan untuk menawarkan bantuan. Dan kalau saya bilang partisipasi ini akan sangat dihargai oleh mereka, karena di kebanyakan kasus kadang-kadang mereka agak sulit aja untuk minta bantuan ya. Jadi di situ tuh kalau saya bilang ya, untuk membantu karma point kalian lah anggapannya. Oke, yang menurut saya agak mengganggu adalah hubungan kalian ini dengan para Pisces ya, baik itu kayak dalam percintaan ataupun dalam karir gitu ya. Di sini ada kartu manifestasi dari zodiak Pisces, yaitu di kartu The Moon. Oke, ya di sini kaitannya dengan apa? Ada kartu Jester of Fire atau klasiknya itu disebut Page of Wands ya, Page of Rods, dan ada kartu Five of Pentacles. Oke. Ini message-nya terutama ya untuk kalian-kalian yang sekarang mungkin sedang mendekati orang ya, lagi kayak baru menjalani masa PDKT, dimana kayak mungkin orangnya kesannya kayak wah excited banget, wah orangnya antusias banget gitu ya. Perlu dijalani dengan hati-hati, oke? Jangan diburu-buruin. Kenapa? Karena saya bilang orang yang lagi kalian deketin ini orangnya tuh nggak enakan, tahu gak sih? Nggak enak nolak, nggak enak mencela, nggak enak, ya nggak enak aja gitu. Orangnya tuh nggak enakan banget. Dan kalau saya bilang orang-orang seperti ini perlu sering-sering diajak untuk diskusi bersama ya, karena mereka memiliki kecenderungan untuk memendam perasaan ya. Mungkin ini nggak specifically harus berhubungan dengan orang-orang yang kamu deketin yang zodiaknya Pisces ya. Mungkin saja kebanyakan zodiak air seperti itu ya. Scorpio nggak sih, misalnya seperti Cancer atau seperti Pisces gitu. Kalau misalnya kayak kalian lagi ngeprospekin orang-orang yang zodiaknya Pisces atau zodiaknya Cancer ya, mungkin itu sesuatu yang perlu kalian pikirkan ya, bahwa kayak kadang-kadang nggak cukup nih cuman kita kayak oh gue yang jadi pemimpin, gue yang arahin deh gitu ya, hubungan ini mau kemana, besok harus ngapain, dan bagaimana cara kita menjalani hubungan. Karena di kebanyakan kasus, terutama Pisces ya, Pisces tuh punya banyak ide, cuman kadang-kadang mereka agak sungkan untuk mengeluarkan ide tersebut ya, dan karena banyak mendam jadinya mereka jadi kayak sensi sendiri gitu. Oke, jadi satu lagi peran ya untuk bagi para Aries ya, terutama kalian yang sekarang lagi mulai hubungan baru ya, harus sering-sering nanyain pendapat pasangan atau lawan main kalian ya, karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih di mana kayak kadang-kadang mereka ya udah nurut-nurut aja, ternyata di dalam hati oh ya udah mereka kayak agak kurang setuju aja dengan cara kita menjalani hubungan misalnya, oke, dengan keputusan hidup kita misalnya, oke. Karena The Moon juga ya, ini merupakan kartu yang biasanya banyak kaitannya dengan apa? Kebohongan, sesuatu yang ditutup-tutupin ya, sesuatu yang belum mau dibuka atau diberitahukan ke kamu. Dan kadang-kadang ya butuh inisiasi dari kita untuk ngorek gitu loh, ngorek informasi. Oke, selama ini apakah kita sudah baik atau tidak ya? Apakah hubungannya sudah baik atau tidak? Menurut saya sih di situ. Nah, ada message juga bagi kalian-kalian yang mungkin sekarang memulai usaha ya, atau buka usaha. Sama juga ya dengan masih sama nih dengan makna atau efek kartu dari Six of Swords. Oke, perlu ada perubahan strategi. Oke, perubahan strategi ini bisa muncul dari banyak hal ya.
kita merubah target market kita misalnya, atau kayak kita merubah cara kita mengiklankan produk kita, atau bahkan bisa saja perubahan-perubahan yang cukup radikal seperti ya mengubah distribution channel kita, mengubah cara kita berkomunikasi, mengubah karakter dari branding kita. Ya oke, udah mulai teknis, tapi kalau saya bilang begini, cara lama itu nggak selalu bisa menyelamatkan masa depan usaha kalian ya. Jadi hati-hati. Kalau saya bilang bukan berarti bahwa kayak sekali ada dorongan untuk berubah, berarti kayak kalian bakal kayak, oh ya udah kayak gue telanjangin aja nih semua usahanya, gue telanjangin aja nih semua pengalaman hidup gue lupain aja. Nggak seperti itu. Cuman kalian harus belajar untuk mengkurasi, oke? Prinsip atau metode apa yang sekarang sudah udah outdated ya, udah nggak sesuai lagi dengan kebutuhan company kita, udah nggak sesuai lagi dengan kebutuhan kehidupan kita. Ya, menurut saya itu sesuatu yang kayak perlu dipikirkan banget sama kalian. Oke, dan ya kadang-kadang aku ngerti ya, mungkin kayak kalian tuh kayak, oh gue takut nih untuk kayak berubah 100%. Jadi kayak kadang-kadang kesannya ya, baik di dalam karir, hubungan atau usaha, kesannya kalian tuh selalu naruh satu kaki di dalam, satu kaki di luar. Oke, karena di sini ada kartu Two of Pentacles. Ya, saya nggak bilang bahwa kayak, oh berarti kayak kamu jadinya manipulatif dong, atau kayak jadinya kamu oportunis. Menurut saya enggak, tapi lebih ke arah kayak gini. Jadi kamu nggak bisa fokus ya, jadi kayak kamu tuh kayak kehilangan purpose, jadi kayak kamu tuh gampang kecapean, gampang kehilangan motivasi karena ya udah otak kamu bercabang ya. Menurut saya di situ. Apakah ada orang-orang di sekitar kamu yang sekarang memiliki niat kurang baik ke kamu? Menurut saya nggak ada yang perlu kamu khawatirin dari situ. Ya orang pasti bakal banyak ngomong ya, paling gosip, paling rumor, ya paling gitu-gitu aja sih kalau Knight of Swords di sini. Tapi saya belum melihat ada rintangan besar yang perlu kalian hadapin dalam waktu terdekat yang berhubungan dengan tindakan orang lain. Ya, yang perlu saya kasih tahu ke kalian adalah bab ini sudah mau selesai. Kalian sudah harus lanjut lagi nih ke kisah yang baru. Kisah yang baru kadang-kadang membutuhkan cara baru untuk menjalani hidup. Jadi, ya kalau misalnya kalian gak siap untuk beradaptasi, jika kalian gak siap untuk meninggalkan hal-hal lama, kadang-kadang kalian jadinya macet progres hidupnya. Dan itu yang yang mau diantisipasikan lah. Oke, dari kartu-kartu di sini. Bagi kalian-kalian yang mungkin sekarang lagi bermain resiko, misalnya main saham, misalnya berjudi, misalnya memulai sebuah project yang di luar kapasitas atau pengalaman atau spesialisasi kalian, ya, hati-hati, jangan all in. Oke, di sini ada kartu Five of Pentacles. Ya, jadi saya bilang bahwa kayak kadang-kadang resikonya tuh nggak worth it. Oke, itu yang perlu dipikirkan. Dan cara kita mengantisipasinya gimana? Satu ya, antara kita nggak go all in, atau kalau misalnya kita mau all in pun pastikan kita riset baik-baik. Yang bakal kita kerjain tuh halnya tuh seperti apa, kita siap atau tidak, apakah kayak kapasitasnya sudah mencakupi atau tidak, dan kedepannya konsekuensinya seperti apa. Karena kadang-kadang menurut saya ya Aries ya, energinya pasti impulsif ya. Kadang-kadang kalian ngerasa bahwa kayak, oh yaudahlah kayak gue cemplung dulu aja, nanti kedepannya baru lihat gimana. Cuman ya, yang perlu kalian ketahui sekarang adalah terutama kayak sekarang di video ini kan kita lagi berada di tengah-tengah Mercury retrograde juga ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kadang-kadang kita kita ada waktu dimana kayak kita harus mengambil resiko, dan ada waktu ketika kita harus main aman. Oke, saat ini menurut saya lebih baik main aman. Kalaupun mau ngambil resiko pun pastiin kalian pelajari resikonya baik-baik. Itu saja sih yang bisa saya lihat. Oke, so ini adalah ramalan general ya untuk para Aries. Jangan lupa untuk follow Instagram dan YouTube channel ya. YouTube channel tolong untuk di subscribe dan di like. Semoga bisa membantu kalian semua. Dan jika ada yang ingin order personal reading, bisa langsung buka website kami di www.earlytheory.com. Alright, and I will see you soon. Bye bye.